apa namanya, kita lihat di sini bahwasanya Allah sendiri yang langsung, mengatakan bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mereka memang diunggulkan gitu ya, daripada kaum wanita. Karena apa? Ternyata di sini disebutkan, dijelaskan, karena telah menginfakkan hartanya. Karena kita sudah diberikan, nafkah ya gitu ya, diberikan, apa namanya, diurus ya, intinya diurus atas segala, keperluan kita, kebutuhan kita. Nah itu, di situ, apa ya, ada, sebabnya gitu ya. Allah sebutkan langsung sebabnya. Wanita yang soleh ialah yang taat melakukan pemeliharaan ketika suaminya tidak ada dengan pemeliharaan Allah. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan melakukan nusyuz, maka nasihatilah, pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Jika mereka menaati kamu, maka kamu jangan mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Nah, ini ya, PR juga bagi, kaum laki-laki di sini, ya, kaum bapak-bapak, bahwasanya ketika dia sudah taat, jangan pernah mencari-cari jalan untuk menyudutkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Disebutkan paling ujung apa? Di sini Allah memberikan jaminan buat wanita, ya, bahwasanya ketika dia, sudah diperintahkan untuk menaati suaminya, tapi ketika suaminya tidak berlaku adil terhadapnya gitu ya, maka Allah sebagai jaminannya. Allah yang akan, apa namanya, disebutkan di sini Allah yang akan melindunginya dari kezoliman suaminya misalkan ya. Di sini disebutkan, jika kaum suami menzolimi kaum istri tanpa alasan, maka Allah yang akan menghukum orang yang menzolimi tersebut. Nah ini, dahsyatnya yang harus diketahui oleh, eee, para istri dan suami adalah ketika, Allah melebihkan kaum laki-laki dibandingkan wanita gitu ya, yaitu sebagai pemimpin, maka kepemimpinan ini akan diminta pertanggungjawaban. Ketika istri sudah berbuat baik gitu ya, tapi si suami masih mencari-cari celah untuk menyudutkan istrinya, maka Allah lah sebagai jaminannya. Allah yang akan menghukumnya. Itu langsung di surat An-Nisa ayat 34 ya, Om ya. Nah, jadi, saking tingginya, eee, apa namanya, kepemimpinan suami ya, sampai dikatakan Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, "Seandainya aku memerintahkan seorang untuk sujud pada yang lain, maka tentu aku akan, apa namanya, memerintahkan para wanita untuk sujud pada suaminya karena Allah telah menjadikan begitu besarnya hak suami yang menjadi kewajiban istri." Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2140. Nah ini ya Om ya. Jadi, tidak dipungkiri bahwasanya kaum laki-laki itu memang diberikan kelebihan, yaitu tadi sebagai pemimpin. Eee, yang namanya pemimpin wajib ditaati dimanapun berada, baik itu dia kepemimpinannya sebagai, apa namanya, bahkan ya kepemimpinan safar gitu ya, perjalanan itu harus ada dipilih seorang pemimpin, ya. Apalagi ya, sebuah yang, apa namanya, institusi besar ya, seperti negara gitu ya, harus ada pemimpin. Pemimpin yang benar-benar dia taat kepada Allah ya, menjalankan aturan Allah gitu ya. Nah, ketika dia seorang pemimpin ini tidak bertanggung jawab ya, dengan apa yang dia pimpinnya, maka Allah yang langsung sebagai yang akan langsung menghukumnya, karena besarnya tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, ketika seorang wanita sudah taat gitu ya, karena memang itu menjadi kewajibannya terhadap suaminya tadi yang, apa namanya, hak, suami yang agung, maka tadi ya, para, laki-laki tadi atau kaum, pria gitu ya, atau bapak-bapak tidak boleh mencari-cari celah untuk menyudutkannya, ya. Dia udah baik ya, dia udah memberikan yang terbaik tapi masih dicari-cari jalan untuk menyudutkannya. Ini justru Allah yang akan langsung turun tangan ya, untuk membela hak-hak perempuan. Ya, sebagaimana banyak ya di dalam Al-Qur'an juga seperti, yang kaum wanita yang menghujat suaminya ketika menzihar istrinya gitu ya, padahal istrinya sangat sholihah gitu ya, sangat, nurut, tapi selalu, dizolimi gitu ya. Maka kata Rasulullah, eee,
itu yang di surah Al-Mujadilah itu ya, ayat 2 itu ya, akhirnya ada, kaum, wanita apa, khaulah ya, khaulah ya yang, apa namanya, yang disudutkan oleh istri suaminya gitu ya, kemudian suaminya menziharnya. Menzihar itu artinya mengatakan begini, "Kau seperti punggung ibuku," dalam artian, "Kau tidak halal bagiku," gitu ya. Seperti punggung ibu tuh dia udah menyetarakan antara, istrinya dengan ibunya, berarti dia sudah tidak halal digauli. Maka kata Rasulullah apa? Bayar kafaratnya. Ya, yang pertama merdekakan budak, nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kemudian kalau nggak bisa memberi fakir miskin 60 orang gitu ya. Nah, maka pada waktu itu barulah kemudian bisa digauli lagi gitu kan. Meskipun itu bukan, kalau dalam, konteksnya gitu ya, apa namanya, tidak sama dengan talak ya, berbeda dengan talak ya kasusnya. Kalau talak itu aku ceraikan gitu ya. Nah ini, menzihar ini sama, tidak halal digauli tapi bukan, talak gitu ya. Nah ini banyak kaum wanita yang akhirnya apa, yang akhirnya dibela langsung oleh Al-Qur'an gitu ya, turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk membela, orang-orang yang dizolimi. Ya. Kemudian juga dulu Aisyah juga difitnah gitu ya, ketika difitnah oleh orang-orang Yahudi musyrik gitu ya, dituduh berzina, maka Allah lah yang langsung membela gitu ya. Nah pada hari ini gitu ya, wahyu tidak ada lagi gitu ya, maksudnya tidak, Al-Qur'an sudah, apa namanya, sudah sempurna ya, aturan Islam sudah sempurna, maka yang kita lakukan adalah berarti mengikuti seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Al-Qur'an ya, berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah ini ya, kemudian agungnya hak suami selain kita tadi ya, yang, dikatakan sebagai seorang pemimpin dan dilebihkan daripada kaum wanita, tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasul-Nya, kecuali kepada hak suaminya. Hak suami itu lebih besar, ya, luar biasa. Emang, suami ini ya, nggak ada yang sempurna ya pasti. Ada aja celahnya, ada aja ininya, cacatnya gitu ya. Nah, kita sebagai seorang istri gitu ya, sebagaimana kita sebutkan kemarin, selalu memberikan doa yang terbaik. Terkadang orang kalau udah kesel gitu ya, yang keluar adalah doa-doa sumpah serapah gitu ya, doa yang buruk gitu ya, sumpah serapah gitu ya. Tapi ternyata itu tidak me apa memperbaiki keadaan. Nah, ketika seorang istri tadi ya, yang dia kesel lah gitu ya dengan ada aja ya, apa namanya, kepemimpinannya yang cacat lah, yang beginilah ya, yang kekurangannya begini gitu kan. Maka seorang istri harus dia fokus dengan dirinya, dengan robnya yaitu, menyadari gitu ya, bahwasanya dia harus taat kepada suaminya. Nah ini taat kepada suaminya dan dia, selalu mendoakan yang terbaik untuk suaminya, ya, Karena kalau sesuatu yang buruk, ya tadi ya, ketika kita alihkan ke yang baik, itu setan akan putus asa, disebutkan seperti itu. Bahkan orang yang kita benci dan kita mendoakan kebaikan, yang ada di situ justru hilang tuh penyakit hati itu hilang. Dengan apa? Dengan kebaikan yang kita lakukan tadi. Meskipun itu awalnya pahit ya, mendobrak diri gitu ya, mendorong diri yang tadinya di hati itu sakit gitu ya, tapi ketika kita mengalihkan kepada kebaikan tadi, salah satunya dengan mendoakannya gitu ya, mendoakan kebaikan, "Ya Allah," gitu ya, "lembutkan hatinya," gitu ya, atau apa ya, atau bukakan pintu hatinya gitu ya, berikan taufik buat suamiku ya Allah kemampuan untuk menjalankan ketaatan gitu ya. Maka dengan seperti itu, justru akan membuat perubahan yang besar. Dan itu sebenarnya bukan pengalaman satu 2 orang ya, ya. Itu sampai bahkan kepada orang-orang tua kita gitu. Mertua saya cerita begini-begini gitu kan. Dan dengan doa yang terbaik, bukan dengan doa yang sumpah serapah ataupun keburukan gitu ya. Karena kalau kebaikan tadi ya, itu akan mendobrak, dan mengalihkan ya, sesuatu yang buruk menjadi baik. Ya sebagaimana bentuk syukur ya. Pilihannya kita sebenarnya ada 2.
Kalau syukur ditambahkan nikmatnya, kalau kufur akan azabku sangat pedih gitu ya. Milih yang mana gitu kan sebenarnya. Tinggal syukur aja gitu kan, meskipun itu berat, ya. Syukur sama sabar, tingkatannya dalam, saat, menyikapi permasalahan itu syukur itu tinggi ya, ya. Tapi ternyata syukur itu lebih mudah, kenapa? Karena bisa langsung, kita bisa mengucapkan puji-pujian ya, puji-puji kepada Allah, "Alhamdulillah ala kulli hal," gitu ya. Yang buruk, "Alhamdulillah ala kulli hal." Mudah sebenarnya ketika diucapkan dengan diajarkan ya lisan kita dengan itu gitu. Hati itu akan mengikuti aja ketika lisan kita, mengucapkan itu. Awalnya mungkin sulit gitu ya, tapi lama-kelamaan insya Allah akan dimudahkan Allah gitu ya, agar kita selalu bisa bersyukur ya. Tapi dengan doa terus ya, terus-menerus berdoa kepada Allah, Allah mudahkan, Allah mudahkan. Begitupun orang sabar. Orang sabar apa? Terkena musibah, dia menyebutkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya untuk meninggal ya, ya. Jadi konteks inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya bukan untuk sesuatu orang yang meninggal aja, tapi sesuatu musibah ataupun keburukan yang kita alami, keburukan nih dilihat di anak, di suami, ya. Orang-orang yang bersabar apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Itu salah satu bentuk, ciri-ciri orang bersabar. Ya, sabar dan syukur itu sebenarnya kuncinya itu aja sih katanya ya. Kata ulama juga itu aja sih sebenarnya kunci setiap permasalahan ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian jika kewajiban istri pada suami adalah semulia itu, maka setiap wanita punya keharusan mengetahui hak suaminya. Yang pertama tadi ya, mentaati perintah suami. Ini dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Maka dikatakan yang menyenangkan jika dilihat suaminya. Ya, ini yang sudah pernah kita bahas juga ya, ya. Mentaati suami dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Menyelisihi berarti nusus, membangkang terus gitu ya, ya. Pembangkangan kepada suami. Nah, terkadang suami itu menyuruh kita, kadang sesuatu yang mubah yang kita berat melakukan. Ya enggak, Itu godaannya di situ gitu ya. Dia menyuruh kita atau memerintahkan kita terkadang gitu ya, di sesuatu hal perkara yang mubah ya, mubah boleh gitu ya, tapi sesuatu yang kita tidak sukai, ya enggak? Nah, ini tergantung. Tergantung lagi nih, apakah kita pintar lobby-lobby enggak gitu ya. Misalkan nih ya keputusannya memang, agak apa namanya, kok ini gitu ya, enggak tepat gitu ya misal. Nah, berarti kita pinter, apa ya, lobby-lobby. Kalau begini kan begini gitu ya, komunikasi. Bentar ya, Om, ya. Ya, bukan berarti apa ya, kita semuanya nurut ya, semua apa yang diperintahkan suami nurut gitu, tanpa ada komunikasi, tanpa ada musyawarah, nggak begitu juga gitu, Om, ya. Tapi memang kita ini ya, ajak diskusi atau apa ya, komunikasi gitu ya intinya ya. Kalau begini ya kan begini gitu ya. Terkadang banyak loh ya, eee, apa, pendapat istri ini ternyata banyak benernya, nggak dipungkiri ya, Om, ya. Banyak benernya, akhirnya keputusan yang dibuat suami, akhirnya di ujung atau apa namanya, ujungnya gitu ya, akhirnya ternyata nggak tepat. Ternyata istri ketika memberikan apa namanya, pendapat ya itu sangat sangat, bukan berarti dia menolak atau berarti dia bukan membangkang ya di situ. Tapi memberikan pandangan, nih seperti ini gitu ya.
Nah, suami yang baik pasti dia akan juga melihat, "Oh iya ya, kalau gini bener juga istriku," gitu ya. Nah, itu kan salah satu bentuk kepemimpinan ya, kepemimpinan seorang suami itu ketika dia bijak ya, pasti dia melihat nih, benar nggak ini pandangan seperti ini benar nggak? Berarti bukan semua apa yang diperintahkan suami ya, yang itu mubah dan itu nggak tepat, harus akhirnya kita ikutin semua gitu. Dalam artian, kita udah ngasih pandangan, tapi dia kekeh nggak gitu ya, ya udah, sudah gitu ya. Tetap dilakukan apa yang diperintahkan, tapi nanti konsekuensinya ada, seperti itu. Tapi, sebagai seorang istri, kita juga wajib memberikan pandangan ya, mana yang benar gitu ya, mana yang harus, apa namanya, yang harus dilakukan seperti ini gitu ya. Nah, itu juga harus dilakukan ya, ya. Jadi nggak semuanya gitu manut gitu ya. Terkadang kan, yang namanya suami juga manusia ya, dia pasti juga punya, pendapat yang kadang, nggak tepat juga gitu ya, maka di situ ada musyawarah, seperti itu ya, ya. Nah, jadi, tadi ya, menyelisihi di sini berarti dalam artian ketika suami memberikan pandangan baik, kemudian istri membangkang, maka itu jatuhnya nusyuz. Tapi kalau tadi ya, sebaliknya kalau misalkan itu pandangannya ternyata suami yang salah gitu ya, dan istri memberikan pandangan, ya itu bukan berarti jatuh kepada sebuah menyelisihi gitu ya, atau bukan nusyuz gitu. Begitu pula tempat seorang wanita di surga ataukah di neraka, itu dilihat dari sikapnya terhadap suaminya. Apakah ia taat kepada suaminya ataupun durhaka. Nah ini, apa namanya, jaminannya, suami itu ya, adalah surga dan nerakanya seorang istri, ya. Eee, jadi tadi itu ya, ya, kita banyak berdoa untuk, suami ataupun orang-orang yang menjadi kewajiban kita ya, baik itu anak, mengurus mereka gitu ya, hak-hak mereka gitu ya, yang menjadi kewajiban kita, itu, selalu didoakan ya, doa yang terbaik buat mereka gitu ya. Nah, kemudian Al-Husain bin, Milson menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Kemudian Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" Tanya Rasulullah. Kemudian ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan neraka bagimu." Hadis riwayat Ahmad ya. Kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kemudian ketaatan istri pada suami tidaklah mutlak. Tadi disebutkan, tadi ya, apalagi ketika melanggar aturan syara, ya, hukum syara, maka tidak wajib untuk diikutin. Ya, disuruh berdandan pakai apa, bertabaruj, ya. Kemudian, disuruh untuk membuka hijab misalnya, nah itu, suami yang tidak wajib diikutin. Tidak perlu ditaati gitu ya, karena tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Ketaatan itu hanya adalah dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan ya. Ya. Kemudian, yang kedua adalah berdiam di rumah dan tidaklah keluar kecuali dengan izin suami. Kecuali kalau udah disepakati. Misalkan kalau ke pasar nggak perlu izin misalkan nih, sudah disepakati sebelumnya gitu ya. Nah itu boleh. Tapi kalau memang suaminya harus butuh izin terus gitu keluar rumah, harus izin gitu ya, maka perempuan wajib ya, seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya. Ketika keluar rumah, apapun itu, meskipun keluar ke rumah orang tua bahkan gitu ya, itu izin kepada suami. Kenapa? Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah yang dahulu. Surat Al-Ahzab ayat 33. Kemudian pernah ya dulu di zaman Rasulullah gitu ya,
Pernah mungkin ya, pernah dengar juga ya. Mungkin singkat aja gitu ya. Seorang wanita ingin ke rumah orang tuanya, kalau tidak ada izin dari suami, maka dia tidak akan keluar, ya. Tidak akan keluar sampai memang ada izin dari suami. Itu karena keagungan suami terhadap seorang istri ya, apa namanya, melebihi dari orang tuanya. Ketika dia sudah dipinang, apa namanya, dinikahi, maka kewajiban orang tua ya itu berpindah kepada suami. Iya nak, iya ya nak. Bentar ya Umi. Umu Ani ya, Umu Ani, Umu Ani. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah taat pada suami ketika diajak ke ranjang. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, saat si istri enggan melayani suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga waktu subuh. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolak ajakan suami, melainkan yang di langit atau penduduk langit murka pada istri tersebut sampai suaminya ridho kepadanya. Jadi penduduk langit maksudnya malaikat ya ya. Jadi penduduk langit itu murka pada si istri sampai suaminya ridho kepadanya. Bahkan kadang suami nggak ridho, nggak ini ya, masih aja ini gitu ya, cemberut misalkan nih, sampai berapa hari misalkan ya. Nah, ini sampai suaminya ridho, saking tingginya, agungnya hak suami bagi istrinya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, ini adalah dalil haramnya wanita yang enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan kalau ketika haid katanya tapi ada sarung gitu ya. Nah, itu boleh gitu ya. Namun jika istri ada halangan kayak sakit gitu ya, maka ini termasuk uzur. Kemudian apa kalau masturbasi ya? Kalau misalkan nggak ada nih, kita lagi jarak jauh, kemudian si suami dia mengeluarkan sendiri, nah itu haram hukumnya, nggak boleh masturbasi. Tapi kalau misalkan istri haid, kemudian suami istri yang membantu ya, gitu kan, maka itu diperbolehkan. Jatuhnya bukan tadi ya masturbasi ya, apa sih namanya itu ya? Nah itu boleh kalau istrinya yang ngeluarin gitu ya. Nah kemudian kalau sendiri tidak boleh ya Om ya, haram bagi seorang laki-laki tanpa istrinya gitu ya. Kemudian yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumah kecuali dengan izin suami. Jadi tidak boleh seseorang wanita memasukkan atau membiarkan orang lain masuk gitu ya tanpa izin suaminya. Entahkah itu siapapun itu gitu ya, harus izin suami dulu. Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita atau istri-istri kalian karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian. Dalam artian nggak boleh, apalagi orang yang tidak disukainya gitu ya, tidak disukai suami, maka haram bagi wanita untuk mengajak orang masuk gitu ya ke rumahnya. Kemudian tidak halal bagi wanita juga untuk berpuasa sunnah. Sedangkan suaminya nggak ngizinin. Dan ia tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa izin darinya.
Dan jika ia menafkahkan sesuatu tanpa ada perintah dari suami, maka suami mendapat setengah pahalanya. Nih, kalau kita seorang istri punya uang yang dikasih suami nih, kita infakkan di jalan Allah, diinfakkan kepada fakir miskin misalkan ya, atau kepada kaum kerabat gitu ya, maka suami pun mendapatkan setengah pahala dari harta yang kita infakkan ya. Karena itu hartanya dia juga gitu kan. Kemudian dalam hadis yang lain, tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk ke rumah suaminya. Ini banyak hadisnya ya yang senada ya. Ya. Kemudian yang kelima, tidak boleh berpuasa sunnah tadi ya, kecuali dengan izin suami. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah atau tidak berpergian ya, kecuali dengan izin suaminya. Karena tadi ya, sifat suami kadang pengen gitu ya. Kok nggak boleh gitu ya, kan ada pertanyaan kok nggak boleh gitu ya. Karena tadi, hak suami itu lebih lebih agung daripada tadi gitu ya, puasa sunnah yang kita lakukan. Kayak misalkan dia pengen menjima istrinya gitu, itu lebih utama. Karena itu kewajiban bagi seorang istri melayani suaminya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang dimaksud dengan izin bisa jadi dengan ridho suami. Ridho suami sudah sama dengan izinnya gitu ya. Ya ini sampai di sini ya ya sedikit apa namanya hak istri ya, hak suami yang harus dijalankan oleh istri. Nah, hikmah mengapa harus dengan izin suami? Di sini disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menerangkan, dalam hadis yang menerangkan masalah ini terdapat pelajaran bahwa menunaikan hak suami itu lebih utama daripada menjalankan yang hukumnya sunnah atau amalan yang hukumnya sunnah. Karena menunaikan hak suami adalah suatu kewajiban. Menjalankan yang wajib tentu mesti didahulukan dari menjalankan ibadahnya yang sifatnya sunnah. Itu Fathul Bari juz 9 ya. Nah, jadi jilid maksudnya jilid 9 ya. Jadi apa namanya kewajiban kita terhadap suami itu ternyata lebih agung daripada amalan yang kita anggap itu adalah luar biasa. Ya. Misalkan kita rajin puasa Daud misalkan. Tapi hak suami ternyata nggak kita tunaikan. Ya. Atau suami tidak ridho terhadap kita gitu ya. Apalagi nih ya kalau kita yang sama-sama bekerja itu luar biasa ya ya. Misalkan nih keluar rumah tanpa ridho suami gitu ya, itu kebayang bagaimana kita gelisahnya gitu ya dengan hal semacam ini gitu kan. Maka banyak-banyak memang ini ya ya, salah satunya berdoa untuk kebaikan kita ya, kebaikan keduanya gitu ya, diberikan taufik ya. Atau kita juga langsung apa namanya untuk menjalankan ketaatan itu memang harus barengan gitu ya. Kalau sendiri itu sulit, memang sulit dan itu ujiannya luar biasa. Ya, mungkin ngebatin juga ya ya. Bagi orang yang mungkin suaminya masih eh, apa namanya masih belum paham dengan ilmu-ilmu tentang Islam misalnya. Belum paham tentang ini, tentang apa namanya kewajibannya terhadap istrinya misalkan. Nah, ini butuh proses ya. Makanya kesabaran istrinya harus luar biasa gitu ya, ya. Kecuali kalau dia sudah menelantarkan istrinya, tidak menjalankan kewajibannya yang kayak misalkan nafkah yang terpenting itu ya, yang sebagaimana dalam surah An-Nisa tadi, agungnya mereka itu karena mereka memberikan kita makan, memberikan kita apa namanya mengurus kita gitu ya. Itu agungnya kepemimpinan mereka gitu. Maka kalau itu yang sudah tidak ada, maka si istri wajib untuk berhak untuk apa namanya mengajukan, entahkah itu dia minta pisah gitu ya, karena memang dia tidak diberikan haknya. Sebagaimana Allah tadi ya, Allah sendiri yang langsung menghukum seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya. Tadi ya hak-hak seperti nafkah gitu ya ya, itu yang paling paling pokok itu sebenarnya itu nafkah lahir batin. Kalau masalah sifat dan karakter ya itulah sesuatu yang sudah apa ya
udah tobiinya manusia berbeda pasti, gitu ya. Sifat karakter kerasnya atau apanya gitu ya, atau, kebiasaannya, adatnya gitu ya. Itu memang udah nggak asing ya, ya, ketika kita berbeda dengan suami. Tapi kalau tadi hak kita yang tidak ditunaikannya atau kewajibannya sebagai suami tidak ditunaikan, terutama dari nafkah tadi ya, nafkah, digarisbawahi, maka itu juga menjadi, apa namanya, boleh ya istri ketika dia sudah tidak kuat gitu ya, maka boleh untuk, mengajukan itu, mengajukan untuk berpisah dan lain sebagainya ya. Tapi tergantung juga nih, kalau ada juga istri yang dia masih tetap bersabar ya, berarti masya Allah gitu ya. Bersabar itu ternyata lebih utama daripada yang enggak. Tapi kalau misalkan nggak akhirnya buruk, hasilnya gitu ya, tidak akan membawa kebaikan, ya silakan. Tapi kalau selama itu kita masih bisa bersabar dan masih bisa, yakin ya suaminya berubah misalkan ya, maka lakukan yang lebih utama, yaitu bersabar gitu ya, ya. Sebagaimana Asiyah ya, Asiyah, istrinya Firaun ya, siapa yang tidak paling paling, buruk di muka bumi ini ya, Firaun yang mengaku Tuhan gitu kan. Tapi dia punya seorang istri yang taat kepada Allah gitu ya, yang menjadi yang dijanjikan surga ya. Saat dia disiksa gitu Allah memperlihatkan rumahnya di surga ya, pada Asiyah ya. Ya saat disiksa oleh Firaun, Allah perlihatkan rumah di surga bagi Asiyah ya. Nah ini, kalau mengatakan hal yang utama gitu ya, kesabaran tentu lebih utama ya. Sebagaimana seorang perempuan yang penyakit ayan ya, yang ketika dia, suka jatuh dan tersingkap auratnya gitu ya, minta kesembuhan kepada Rasulullah, tapi kata Rasulullah, "Kamu memilih bersabar atau minta disembuhkan?" Gitu ya. Ya, kalau misalkan bisa bisa aja gitu, aku doakan kau sembuh gitu ya, tapi nggak mendapatkan pahala sabar tadi. Akhirnya apa? Perempuan ini dia memilih sabar. Asal dia minta sama, Rasulullah supaya auranya tidak tersingkap ketika jatuh gitu ya. Hanya meminta itu. Jadi nggak jadi minta kesembuhan gitu ya. Jadi berarti di sini keutamaan sabar yang luar biasa. Ini, hanya orang-orang tertentu ya, ya, nggak semua juga bisa disamaratakan gitu ya. Karena memang manusia itu pasti punya, kelemahan masing-masing ya, nggak bisa dipukul rata juga. Kemudian keenam tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya. Dalam hadis apa disebutkan, janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Ya, apapun itu misalkan nih panci atau apa gitu ya dikasihin, padahal itu punya suaminya. Kecuali punya pribadi ya, milik sendiri ya itu nggak masalah. Kemudian berkhidmat pada suami dan anak-anaknya. Sebentar ya. Apa? Mana? Bukan. Apa? Ya. Bentar, Om. Ya. Kemudian berkhidmat tadi ya kepada suami, berarti di sini kita memberikan waktu kita ya, pengorbanan kita buat mereka gitu loh, Om. Berkhidmat itu ya, memberikan waktu terbaik ya, waktu terbaik kita, pikiran kita, tenaga kita untuk, eee, memberikan yang terbaik buat mereka, ya. Ini, semestinya seorang istri membantu suaminya dalam kehidupannya. Hal ini contohkan oleh istri-istri solihah dari kalangan sahabiyah ya, seperti Asmah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma yang berkhidmat kepada suaminya Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an, ia mengurus hewan tunggangan suaminya, memberi makan, minum kudanya, menjahit, menambal embernya gitu ya. Kemudian membuat mengadon tepung untuk membuat kue dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk, berkhidmat ya, kepada suami ya, membuatkan makanan untuknya gitu, itu udah biasa ya sehari-hari ya. Sudah, ibu-ibu udah menjadi sebuah rutinitas mereka ya.
untuk membuatkan makanan buat anak-anak gitu ya. Kemudian khidmat Fatimah binti Rasulullah SAW gitu ya. Sampai-sampai kedua tangannya pun keras, lecet dalam menggiling gandum. Kemudian banyak lagi ya ya contoh-contoh mereka yang sudah berkhidmat kepada keluarga. Kemudian Fatimah bagaimana dia lelah mengurus anak gitu ya. Itu seorang putri ya, putri Rasulullah SAW yang dia nggak punya pembantu. Ya, sampai tangannya pun kasar gitu ya. Masya Allah gitu ya ya. Nah, kemudian yang kedelapan adalah menjaga kehormatan anak-anak dan harta suami. Ya, ini juga sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Sebab itu maka wanita yang soleh adalah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya, ia menjaga kemaluan dan harta suaminya. Kemudian yang kesembilan, bersyukur dan dengan pemberian suami. Nah, ini yang PR buat kebanyakan ibu-ibu, bahkan ini pernah melanda istri-istri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, ya. Ketika mereka diberikan harta uang belanja sedikit gitu ya, pernah ini protes gitu ya, pernah protes gitu ya. Itu wanita utama ya, wanita-wanita utama. Nah, ini apalagi di zaman sekarang, ketika memang suaminya lagi ini gitu ya, rezekinya ini lagi lagi sempit misalkan ya, atau memang lagi ini ya banyak kebutuhan gitu ya, maka di sini adalah yang dituntut kepada seorang istri adalah bersyukur, lagi-lagi bersyukur ya. Karena tadi ya kuncinya kemarin itu ya, syukur aja. Karena kalau kufur nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau kita kufur yang ada tidak akan bertambah. Jadi bukan menjadi solusi ketika kita marah-marah juga nggak bisa gitu ya. Karena sama sekali nggak memperbaiki keadaan. Ya. Bersyukur kepada apa yang sudah diberikan oleh suami ya. Ya, berarti dikasih sedikit ya. Berarti ya meskipun ya seorang wanita ya cenderung untuk pengen beli ini, beli itu gitu ya. Tapi kalau misalkan rezekinya dikasihnya segitu gitu ya, Allah ngasih rezekinya segitu, iya gimana lagi gitu ya. Berarti itu yang harus kita syukuri. Kemudian pengen mencari tambahan misalkan ya. Iya boleh-boleh aja ya. Mubah. Hukum wanita bekerja mubah. Mubah selama dia tidak menelantarkan kewajibannya, yaitu tadi yang mengurus suami dan anak-anaknya. Entah itu nanti bentuknya bentuk perwakilan, misalkan ada yang memasakin di rumah gitu ya, atau mungkin ya karena kondisi orang berbeda-beda ya ya, kita nggak bisa memukul rata setiap kondisi rumah tangga nggak bisa disamakan gitu ya. Maka di sini yang perlu digarisbawahi bagi seorang istri, baik dia bekerja ataupun tidak, ya dia berkhidmat untuk anak dan suaminya. Kalau anak tadi ya belum kita bahas ya ya, bagaimana harus memberikan yang terbaik buat mereka. Kemudian yang ke-10 adalah berdandan cantik dan berhias diri di hadapan suami. Ini yang berbicara tidak lebih baik ya, soalnya merasa ya masih proses ya mungkin ya. Kalau berdandan itu ya ibu-ibu ya ya, apa aja bisa baju yang dikenakan bisa jadi kain lap gitu ya. Apa aja bisa dilap ke baju misalkan ya. Nah, kalau ibu-ibu rumah tangga kan gitu ya. Dia mengerjakan dari A sampai Z gitu ya. Sampai mendidik anak apalagi punya anak kecil-kecil gitu ya. Yang nggak bisa diprediksi tingkah anaknya, nggak bisa perfect ya. Orang yang punya anak banyak gitu ya, itu nggak bisa perfect. Nggak bisa perfect. Jadi ya sudah gitu ya. Sebisanya aja. Kalau perfect justru yang ada stres ya. Wanita yang banyak anak kalau dia seorang yang perfect sulit juga gitu ya. Karena pasti ya anak itu aktif lah yang melakukan banyak eksplor gitu ya. Terus mencoret-coret ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Berarti ya butuh ini yang luar biasa. Kemudian
Disebutkan, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya. Ini diulang-ulang terus ya, mentaati suami dan tidak menyelisihi suami. Kemudian tidak mengungkit-ungkit pemberian yang diinfakkan kepada suami dan anak-anak dan hartanya. Aku udah begini, aku udah begitu ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Jadi maksudnya kita udah mengorbankan apapun tapi kita sebut-sebut. Ya, disebut ya. Aku udah begini dari pagi sampai ini gitu ya. Nah, ini juga akhirnya apa? Akan mengurangi pahala. Menghilangkan bahkan pahala sang istri yang sudah berbuat baik, sudah melakukan yang kebaikan tadi gitu ya. Berarti banyak PR-nya ya. PR seorang istri itu intinya menjaga lisan ya. Kalau kita lihat dari semuanya itu memang lisan. Ya, menyebut-nyebut dengan lisan juga gitu ya. Atau menyakiti dengan lisan, atau meninggikan suara lisan juga gitu ya. Maka harus pintar menjaga lisan ya istri itu, karena itu yang membuat mereka banyak ya masuk ke dalam neraka. Kemudian ridho dengan yang sedikit ya, memiliki qanaah, tidak membebani suami lebih dari kemampuannya. Terkadang suami akhirnya korupsi di kantornya itu terkadang dari dorongan istri. Dan itu nauzubillah banyak ya ya. Beli ini, pengen beli rumah, beli ini, beli itu dan lain sebagainya. Itu dorongan istri terkadang gitu ya. Jadi apa? Karena dia ingin membahagiakan istrinya, tapi akhirnya dengan cara yang tidak halal. Dia sudah ingin memberikan terbaik nih buat istrinya gitu ya. Karena si istri punya permintaan ini, itu, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi apa? Suami kita yang akhirnya berbuat buruk akhirnya di luar sana gitu ya. Jadi menjaga suami untuk tidak berbuat buruk itu juga ada andil istri. Masya Allah ya. Ada andil istri. Dan salah satunya adalah dengan doa istri itu penting ya Jagalah aib suamiku ya Allah gitu ya. Di luar sana tolong jagalah pandangannya ya Allah, jagalah pandangannya, jagalah hatinya. Nah itu penting bagi seorang istri ya, senantiasa mendoakan suami itu ya penting ya ya. Kemudian tidak menyakiti suami yang tidak membuatnya marah. Ya, menyakitinya ya sampai dia marah gitu ya. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dan kerabat suami. Ya. Kemudian tetap harapannya bisa hidup bersama selamanya ya. Maksudnya sehidup semati misalkan ya. Atau tidak ada kata-kata talak, tidak ada kata-kata cerai ya. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang awet gitu ya. Yang dimana anak-anak ya ada di ujung itu ada nasib anak-anak ya yang menjadi buah hati mereka gitu ya, suami istri. Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara, haram baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1199. Nggak boleh mengatakan dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai ternyata Karena haram bagi seorang istri mencium wangi surga bagi orang yang minta talak tanpa alasan yang benar. Suaminya udah solih, suaminya udah solih, udah baik gitu ya, orang-orang yang taat misalkan nih, hanya karena sifatnya mungkin ya, atau kekurangannya lah ya, kekurangan yang semua orang pasti punya gitu kan, maka dia tidak, dia kufur terhadap suaminya gitu ya, akhirnya minta cerai gitu ya. Nah ini hadis sahih ya ya, ini hadis sahih. Kemudian berkabung ketika meninggalnya suami selama 4 bulan 10 hari. Kalau punya udah suami meninggal nih, seorang perempuan yang qadarullah takdirnya suaminya meninggal, maka dia harus iddah ya. Iddah 4 bulan 10 hari atau berkabung ya. Nggak boleh berdandan, nggak boleh keluar rumah ya dengan tanpa hak ya. Selama 4 bulan 10 hari ya. Ini yang udah ditetapkan oleh syara. Ya, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu? Ada yang mau kita diskusikan dulu?
Kalau tidak ada mungkin kita lanjut ke pembahasan hak anak ya, atau kewajiban seorang ibu ya, bagi anak-anaknya. Nah ini, saya ngambilnya dari materi parenting ketika saya waktu, eee, Abu Salma ya, Imam Nawawi ya, di sekolah ini saya Imam Nawawi School. Ini ada tentang bagaimana kita, menjaga hak anak ya. Udah saya rangkum ya ya, dan sebenarnya udah dari kemarin mau di-share ya. Modulnya belum beres-beres, mau dikumpulkan jadi sebuah modul dulu baru nanti saya share ya. Karena nanti biar, apa namanya, tulisannya bisa nggak hilang ya. Nah ini. Nah ini ya. Mana ya? Ya. Nah, kewajiban seorang ibu lah ya. Kewajiban seorang ibu terhadap anaknya itu memang, berawal dari keutamaan ya. Kita paham dulu nih, keutamaan kita mendidik mereka itu apa gitu ya. Sebenarnya apa sih, perintah Allah, yang Allah perintahkan gitu ya, Allah berfirman ya, yang artinya, "Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Maka seorang ibu ya, atau istri ya, yang dia, bawel atau cerewet itu tuh lebih utama sebenarnya. Karena memang nggak mungkin kalau kita nggak cerewet ya, ya nggak sih? Kalau kita nggak cerewet bisa nggak ketika ada kesalahan anak gitu ya, kemudian apa yang tampak kesalahan di dalam rumah rumah tangga kita, kemudian kita diam gitu ya, itu berarti di situ tidak ada, apa namanya, eee, peran kita ya untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya misalkan suami melakukan kesalahan, kemudian kita diem aja, didiemin, atau anak, melakukan kesalahan kita diam, ini nggak bisa ya, ya. Karena memang, eee, istri yang cerewet itu ya harus kalau memang dibilang harus mah harus. Karena memang kita nggak bisa diam dengan apa yang terjadi di rumah ya. Misalkan, dengan, apa, perilaku anak ya, perilaku suami yang misalkan belum pas gitu ya, karena belum tahu dan lain sebagainya, maka seorang istri lah yang harus, dia berperan di situ gitu ya. Nah, maka tadi ya, berpijak dari surah At-Tahrim tadi ayat 6, maka kita pelihara diri dan keluarga kita dari api neraka, ya. Kalau belum bisa keluarga besar berarti keluarga kecil dulu. Kalau lebih baiknya keluarga besar juga, masukin dalam grup gitu ya, bikin grup keluarga, kemudian kita share-share tentang ya, kata-kata yang bermanfaat gitu ya, yang mungkin mereka belum tahu. Ya kebanyakan dosa itu disebutkan ulama ya,
Kebanyakan dosa itu dilakukan seseorang itu karena belum tahu, kata ulama ya, ya. Banyak yang melakukan kesalahan itu karena belum tahu ilmu gitu ya. Maka kewajiban kita di sana menyampaikan ya. Nggak apa-apa ya cerewet gitu ya, bawel gitu nggak apa-apa ya ya. Tapi yang penting keluarga kita selamat dari api neraka. Karena ini adalah peran kita sebagai seorang ibu ya. Eh, Anak melakukan kesalahan tidak didiamkan gitu ya. Ya. Kemudian seorang tabi'in berkata, Qatadah ya, menafsirkan ayat ini, menafsirkannya apa? Yakni hendaklah memerintahkan mereka untuk berbuat taat kepada Allah dan melarang mereka dari berbuat durhaka kepada Allah. Dan hendaklah engkau menerapkan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan bantulah mereka untuk menjalankannya. Apabila engkau melihat mereka berbuat maksiat, maka peringatkanlah dan cegahlah mereka. Bahkan dikatakan ulama terdahulu bahkan masuk tikus ke dalam rumah gitu ya. Tikus yang masuk ke dalam rumah itu udah menjadi PR gitu. Karena kalau orang terdahulu, tikus itu simbol hal yang buruk gitu ya. Dalam artian kalau udah tikus yang masuk itu udah wanti-wanti itu ya. Maksudnya tuh bahan renungan. Siapa nih yang melakukan maksiat nih di rumah? Siapa nih gitu ya. Seperti itu. Ditanya anaknya, ditanya istrinya nggak? Kalau ulama terdahulu gitu ya. Atau kalau suaminya yang belum tahu berarti diajak berpikir ibaratnya ya. Ini seperti ini gitu ya. Diajak apa namanya? Komunikasi gitu ya, Om ya. Ya tidak mendiamkan ya, intinya tidak mendiamkan begitu aja. Ternyata kalau diam-diam aja juga nggak bagus gitu ya, Om. Karena apa? Karena segala sesuatu itu harus dimusyawarahkan, dikomunikasikan mana yang terbaik gitu ya. Kan ada akhirnya diam aja. Untuk menghindari konflik diam aja. Kalau udah diam aja juga nggak bagus akhirnya gitu ya, Om ya. Maka seorang istri adalah ketika dia bawel di rumahnya gitu ya, untuk menerapkan kebaikan justru itu ya, salah satu senjata perempuan itu ya, dalam rumahnya gitu ya, membuat keluarganya semuanya baik, dalam keadaan baik gitu ya, maka perempuanlah yang ada andil juga dalam itu gitu ya. Terutama buat anak-anaknya ya. Karena apa? Setiap kalian adalah pemimpin kata Rasulullah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ya kalau istri adalah pemimpin bagi apa yang dipimpinnya itu anak-anaknya dan uh, apa yang pengurusan di rumah ya. Itu yang dia pimpin. Rumah suami misalkan ya atau apa yang menjadi milik suami dijaga oleh seorang istri. Kemudian dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, didiklah anakmu karena sesungguhnya anak itu akan sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajarannya. Pendidikan ya Jadi bukan dari fasilitas aja sebenarnya ya. Bukan fasilitas yang terbaik, ya fasilitas itu pendukung ya, pendukung untuk kebaikan gitu ya. Tapi yang paling utama itu ruhiyahnya, ruhiyah takwiyah, apa menguatkan ruhiyahnya anak-anak gitu ya. Mendidik agama mereka itu yang paling utama dulu. Yang menjadi kewajiban kita tuh sebenarnya itu, menerapkan tauhid kepada anak-anak misalnya. Konsep tauhid rezeki di tangan siapa gitu, konsep kepemilikan ataupun apapun itu gitu ya. Dia paham bahwasanya bukan di orang tuanya punya yang apa menentukan rezeki gitu ya, tapi adalah Allah. Jadi menerapkan tauhid tadi ya. Maka keutamaan mendidik anak yang pertama salah satu amal yang tidak terputus. Itu sudah kita pahami ya ya. Salah satu amal yang tidak terputus. Jadi nggak perlu disebutkan hadisnya. Kemudian istighfar dan doa anak yang soli akan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya di kelak di surga orang tuanya. Jadi ketika anaknya beristighfar di dunia, maka orang tua yang dia sudah mendidik anaknya yang solih tadi gitu ya, maka itu akan mengangkat derajat seorang orang tuanya, baik itu ibunya ataupun bapaknya gitu ya. Hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anak dan ampunan buat mereka. Masya Allah gitu ya ya. Nah ini salah satu yang saya lihat gitu ya, luar biasanya kakek anak-anak saya atau bapak rahimahullah gitu ya, bapak saya gitu ya. Itu doa-doa yang dipanjatkan anak-anak saya itu nggak pernah lepas dari, "Ya Allah masukkan surga kakek ya Allah," gitu. Nggak tahu tuh ya, keutamaan kakeknya yang luar biasa mungkin gitu ya, luar biasanya. Dulu kakeknya ketika hidup gitu ya, mengayomi dan lain sebagainya gitu ya, dan itu berkesan sampai sekarang gitu.
doa yang nggak pernah tinggal bagi mereka itu. Kakek, doa untuk kakek. Masya Allah gitu ya. Itu kan sesuatu yang apa nih gitu ya, luar biasanya. Eh, apa? Mungkin dari niat yang tulus kakeknya mungkin gitu ya. Salah satunya juga gitu ya kan. Dan apa yang kita lakukan, ketika mendidik itu adalah niatkan, ya Allah, apa yang kulakukan ini untuk melihat wajahmu. Ya sebagaimana pembahasan ikhlas ya. Pembahasan ikhlas itu kan untuk melihat wajahmu ya Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini ya Allah gitu ya, apa yang kulakukan ini tolong ya Allah gitu ya. Titipkan untuk jadi modal ya, modal buat kita nanti untuk melihat wajahmu ya Allah gitu. Jadi selalu niatkan seperti itu ya. Kalau misalkan masih belum terbiasa dengan lisan aja gitu. Kalau belum terbiasa niat niat dalam hati atau apa namanya dalam doa dan lain sebagainya, lisankan terus gitu ya. Bahwasanya untuk hanya melihat wajahmu ya Allah gitu ya. Untuk melihat Allah atau bertemu denganmu ya Allah atau ya di surga, bertemu di surga ya, melihat Allah gitu ya. Dengan kenikmatan yang paling tertinggi itu ya. Itu ya. Kemudian pendidikan yang baik adalah pemberian terbaik bagi orang tua kepada anaknya. Nggak ada yang terbaik yang bisa diberikan orang tua kecuali pendidikan, Sesuatu yang terbaik yang diberikan seorang orang tua kepada anak adalah pendidikan, bukan yang lain. Bukan entah itu fasilitas diberikan apa namanya motor anaknya gitu ya, HP apalagi gitu ya. HP itu bisa cenderung justru akan membawa dampak yang buruk akhirnya dan membuat kita kecewa ya Tapi yang diberikan adalah apa? Pendidikan terbaik. Kalau kita nggak sanggup di rumah, sekolahkan di tempat yang terbaik. Oh biayanya besar, berarti minta sama Allah. Dari sekarang, misalkan anaknya masih kecil nih, mau pesantren misalkan, minta dari sekarang Kalau saya doa saya apa Ya Allah gitu ya, berikan sebaik-baik pendidikan buat anak-anakku. Insya Allah. Mungkin Umahat punya doa yang gitu ya. Tapi gitu ya, saya pribadi, doa saya apa Ya Allah, berikan sebaik-baik ma'isyah buat keluargaku, penghidupan. Berikan sebaik-baik kehidupan buat keluargaku. Berikan sebaik-baik pendidikan untuk anak-anakku, ya Allah. Berikan sebaik-baik guru untuk anak-anakku, ya Allah. Berikan sebaik-baik. Kalau udah sebaik-baik apa, Udah sebaik-baik dari Allah ya berarti sesuatu yang terbaik yang Allah akan berikan gitu. Mungkin saya cerita sedikit ya. Tapi entahlah, mungkin bisa jadi uh, apa ya pelajaran buat kita semua gitu ya. Saya bukan orang yang berharta gitu ya. Suami saya seorang guru gitu ya. Berapa sih gitu ya dari sisi gaji gitu kan. Tapi saya punya tujuan yang tinggi gitu loh. Mungkin bagi orang menganggap saya ini mustahil gitu kan. Ah terlalu tinggi cita-citanya. Saya sampai bilang gitu sama keluarga juga. Termasuk semuanya, kamu ini punya cita-cita yang terlalu tinggi. Tapi bagi saya nggak, bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin gitu. Kalau kalau orang yang meyakini gitu ya ya. Dan saya doa saya itu terus. Saya minta sama Allah dari anak-anak saya masih SD gitu kecil. Ya meskipun anak-anak saya juga bukan orang yang anak-anak yang wah-wah banget gitu ya dari sisi prestasi dan lain sebagainya bukan gitu ya. Karena memang orang tuanya juga nggak terlalu wah-wah banget gitu ya. Tapi punya keinginan yang besar. Tapi punya keinginan yang besar gitu. Berikan sebaik-baik pendidikan. Masya Allah, Saya sekarang pindah ke Sukabumi gitu ya. Sekarang saya pindah ke Sukabumi, alhamdulillah gitu ya. Mendapatkan uh, pesantren terbaik bagi saya menurut saya gitu ya. Suami saya bisa ngajar di sini dan mereka memberikan fasilitas terbaik buat anak-anak. Barakallah ya. Barakallah dan masya Allahnya gitu ya. Saya berpikir ya Allah gimana gitu kan. Anak saya yang kemarin ya SMP mau SMP sekali naik anak saya 5. Yang satu mau masuk TK, yang satu mau masuk SD, yang satu mau masuk SMP, yang satu mau masuk SMA. Coba kalau dalam nalar manusia biasa, bisa nggak dia dapat pendidikan terbaik di zaman sekarang gitu? Yang sebenarnya semuanya mahal yang baik itu gitu ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Mungkin kalau setiap orang punya cerita yang berbeda mungkin gitu ya.
Mungkin ummahat dengan sekolah yang terbaiknya dengan cara seperti ini Allah berikan. Entah itu dari gaji umi abinya, dari ummahat gitu ya, sama suami besar gitu ya. Entah itu dari kakek neneknya, entah itu dari mana aja bisa, asal kita memang punya keyakinan yang tinggi. Ya mungkin saya pribadi mungkin suka dibilang pemikirannya agak beda sendiri. Karena saya berpikir tuh di luar apa ya, di luar box apa ya, saya keluar dari yang apa yang dipahami secara logika, dan itu sering saya buktikan gitu loh, Dengan doa, saya nggak punya amalan-amalan pribadi yang gimana gitu ya, tapi ini mungkin sebagai ini salah satunya ya, saya sharing ya. Apa, dari 5 anak saya ini, yang saya dan khawatirkan sampai kemarin, memang suami saya lumayanlah gitu ya, dari sisi gaji gurunya lumayan ketika memang kalau anak dimasukkan ke sekolah A, B, C, D gitu ya, yang misalkan masuk ke negeri misalkan ya. Tapi karena saya nggak mampu mendidik pendidikan agamanya, karena saya merasa nggak mampu, "Ya Allah bagaimana ya Allah? Berikan sebaik-baik pendidikan dari-Mu ya Allah buat anak-anakku," gitu ya. Akhirnya apa, suami saya dipanggil dari sebuah pesantren di Sukabumi yang katanya itu pesantren, bagus gitu ya, di Indonesia gitu ya, dan diberikan fasilitas gratis buat anak guru. Ya makanya saya ingin, hari ini gitu ya, sebenarnya nggak mau curhat, tapi inilah gitu bukti kekuasaan Allah, bukti keagungan Allah gitu. Allah akan berikan apa yang kita minta, udah itu aja gitu. Bukan neko-neko, nggak bukan karena, kita khusus apa, kita, bagus atau enggak, tapi Allah ketika kita melantunkan doa gitu ya, pada Allah setiap saat, Allah yang langsung nggak kasih gitu, ya. Anak gratis pendidikannya, gitu ya. Yang kita mikirnya, "Duh masuk pesantren 30 juta atau 25 atau 20 itu rata-rata 15 lah ya, pesantren yang menengah 15 rata-rata gitu, segitulah gitu ya. Nah maka ketika kita nggak sanggup mendidik anak, maka berikan pendidikan terbaik tadi yaitu dengan cara apa? Doa yang terbaik buat anak-anak kita gitu. Kita nggak sanggup mendidiknya, kalau misalkan orang tuanya sanggup, masya Allah gitu ya. Mungkin ada orang tua kita ya sanggup ya mendidik anak gitu ya, dengan cara kita gitu ya, maka itu lebih utama gitu ya. Ya, maka minta gini sebaik-baik pendidikan, kalau sebaik-baik berarti udah di atasnya ya. Maksudnya dalam artian udah yang terbaik dari Allah untuk kita. Mungkin terbaik untuk kita belum tentu terbaik buat yang lain. Jadi apa yang, kita minta gitu ya, apa yang terbaik buat si A, si B, si C itu berbeda-beda memang gitu ya. Jadi intinya, minta sama Allah gitu ya, Nah, makanya tadi pemberian terbaik bagi orang tua kepada anaknya berarti adalah tadi, pendidikan. Bukan, gadget, bukan motor, bukan apa yang dia pinta, bukan. Karena terkadang hal itu justru menjerumuskan dia. Maka yang terbaik adalah pendidikannya. Siapa saja, kata Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Ya, mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka. Jadi diabaikan aja pendidikan anak-anaknya. Ya. Kemudian menjadi hijab bagi orang tua dari api neraka. Barang siapa yang diuji dengan anak-anak perempuan, kemudian dia mengasuhnya dengan baik, maka anak perempuan itu menjadi tirai pemisah dari api neraka. Kalau kita punya anak perempuan, sebenarnya ini lebih dikhususkan perempuan itu mungkin karena perempuan itu lebih sulit ya ya, karena dia main perasaan, dia apa namanya, cengengnya lah luar biasa misalkan dia. Dan ketika seorang bersabar mendidik anak seperti ini, ternyata itu menjadi tirai baginya kelak dari api neraka. Kemudian kelak dikumpulkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini barang siapa yang mengasuh 2 orang anak perempuan hingga balik, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak sedang aku dan dirinya seperti ini, menghimpun kedua jari beliau
deketan. Jadi tetangga Nabi. Ketika kita mendidik anak benar nih, perempuan, walau itu 2 orang perempuan, anak perempuan, maka kata Rasulullah, kita seperti dekat ya dengan 2 jari dengan beliau. Berarti dihimpun dengan beliau kelak di surganya. Kemudian lebih baik daripada bersedekah setiap hari 1 sok atau 2,75 liter makanan. Kalau zakat fitrah itu kan 2,8 liter ya, atau setara dengan itu gitu ya, zakat fitrah ya. Maka sama ketika seorang mendidik anaknya, sama dengan dia mensedekahkan setiap hari 1 sok makanan. Itu luar biasa pendidikan anak ternyata ya. Di balik kita melihat mereka sehari-hari, tapi kita ternyata nggak menyentuh ruhiyahnya, kayak misalkan mengasih ceramah-ceramah lah dikit gitu ya ya, ceramah ajak duduk gitu ya, kemudian ya kayak misalkan tauhid ya, mengajarkan tauhid dari materi-materi mungkin yang kita dapatkan mungkin di YouTube mungkin bisa gitu ya, atau dengan materi yang kita pelajari dimanapun gitu ya, maka itu bisa ya menjadi materi-materi yang kita berikan kepada mereka. Jadi kita kayak musrifah aja gitu ya, mendudukkan mereka dan mengajarkan mereka tentang tauhid ya. Kemudian pentingnya kesolehan orang tua. Nah ini terkadang orang tua pengen anaknya aja yang solih, tapi dia sendiri tidak. Atau anaknya yang bisa hafal Quran, tapi dirinya enggak. Maka di sini yang perlu justru adalah dirinya dulu, baru anaknya. Terkadang orang tua sibuk dengan anaknya nih, dianterin ngaji gitu ya, dianterin menghafal Quran, tapi dirinya enggak. Ini adalah sesuatu yang enggak bukan enggak tepat ya, enggak utama, karena memang yang paling utama itu adalah orang tuanya dulu. Karena apa dalam surah Ali Imran? Keturunan itu sebagiannya merupakan turunan dari yang lain. Dalam artian apa yang kita warisi ke anak-anak itu ya, itu sesuai dengan diri kita. Kalau sumbernya baik, maka keturunannya baik gitu. Jadi kesolehan orang tua itu wajib, bukan wajib ya. Kalau saya sih lebih mengutamakan diri kita dulu lah. Kita dulu solih gitu Ibu bapaknya solih dulu gitu ya. Baru kita ajak anak solih. Terkadang kita mengantarkan anak solih, diri kita nggak mau menghafal misalkan ya, nggak mau belajar Quran atau nggak mau mensolihkan diri ya dengan ilmu-ilmu syar'i misalkan. Karena apa tadi ya, itu sangat penting ya, otomatis terkadang bahkan itu jadi otomatis. Karena apa? Doa orang tua yang solih itu dahsyat, lebih dahsyat daripada yang enggak. Jadi doanya, dia punya senjata doa. Nah, bagaimana caranya doa ini terkabul kan gitu. Berarti kita mencari cara supaya doa ini nggak terhalang gitu aja. Bagaimana caranya doa kita tidak terhalang sampai doa kita makbul ya. Dan 3 kemungkinan memang, yang pertama dikabulkan, yang kedua diganti yang lebih baik, yang ketiga diganti di surganya kelak. Nah ini keutamaan mendidik. Yang pertama itu tadi ya, menerapkan tauhid. Tauhid ini penting sebagaimana kita bahas di kajian kita ini. Ini juga harus diketahui oleh anak-anak kita gitu ya. Mentauhidkan Allah, dari iman kepada Allah tadi itu ya. Iman kepada Allah, malaikat, dan sampai ke bawah, membuang gangguan di jalanan, entah itu duri, kaca, itu juga bagian dari keimanan. Nah, semua itu juga anak-anak kalau bisa difahami juga gitu, dipahamkan gitu Pijakan pertama misalkan nih, tauhid. Nah, ini panjang ya, nanti saya share aja ya ya. Saya share aja, mudah-mudahan bisa kita pelajari ya. Bagaimana mendidik anak-anak yang solih-solihah, dan ini salah satunya adalah itu atas izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, bagaimanapun kita nggak akan bisa Kita udah memberikan yang terbaik, fasilitas terbaik, pendidikan yang terbaik, tapi kalau Allah belum berkehendak anak-anak kita menjadi solih, atau bahkan diri kita belum sulit gitu ya, maka
kita terus ini aja ya, berikhtiar, berkaca, bercermin dari sini ya, apa yang kurang gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Mungkin sampai sini dulu ya ya, untuk materi pijakan dan lain sebagainya dalam mendidik anak itu keutamaan aja tadi baru ya, belum solusi-solusinya apa nih gitu ya. Insya Allah akan saya share ya di grup. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan dulu, Kalau tidak ada kita tutup aja ya ya, kajian kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya, penyemangat kita gitu ya ya, untuk menunaikan kewajiban ya. Dan saya juga belum jauh lebih baik, mungkin di sini mungkin Umahat lebih baik daripada saya gitu ya, tapi uh, saya terus mencoba untuk belajar dan belajar gitu ya, menjadi yang lebih baik gitu ya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf lahir batin ya Umahat ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.